Oke, sebelum Bapak menjawab nih pertanyaan dari saya tentang apa itu Ya, Laskar gimana? Pelangi. Coba deh Bapak perkenalkan diri Bapak dulu. Silakan Bapak, saya persilakan. Baik, Ibu. Perkenalkan saya Badran. Sarjana saya sarjana hukum. Saya juga dari sekarang CPNS tahun 2022. Saya di Kemenak Kabupaten Jayapura. Seperti itu. Oke, eh, yang Bapak ketahui tentang Laskar Pelangi itu menceritakan tentang apa ya Bapak? Ya, kita menceritakan tentang perjuangan. Perjuangan dari 10 anak dari cerita ini berlatar belakang di sebuah wilayah yaitu di daerah Belitung yang masuk ke daerah Sumatera Selatan itu. Nah, itu juga dalam cerita tersebut disebutkan bahwasanya sekolah ini yang lebih ke Muhammadiyah mau ditutup oleh Kemendikbud Sumatera Selatan karena terkurangnya anak itu 9 orang. Yang tuntutan dari Kemendikbud tersebut adalah 10 orang. Namun ketika akhir-akhir tersebut pas upacara penutupan mau ditutup datanglah satu orang lagi namanya Harun. Oke, selamat malam Bapak. Sebelum saya bertanya, bisakah Bapak memperkenalkan diri Bapak dulu? Baik, perkenalkan, nama saya Devalen Bill Gultom, biasa dipanggil Bapak Bill. Gelar saya Sarjana Teologi. Sekarang saya bekerja sebagai CASN di instansi Kementerian Agama Kabupaten Yalimo sebagai penyuluh agama Kristen. Oke, terima kasih Bapak. Saya ingin bertanya nih Bapak, keanekaragaman apa yang ada di Laskar Pelangi tersebut Bapak? Coba jelaskan. Faktor keanekaragaman di film Laskar Pelangi ini yang sangat menarik, bisa dilihat dengan satu orang anak namanya Harun, Bapak Ibu. Di mana Harun ini adalah anak yang bisa kita bilang datang paling terakhir dari ke-10 anak ini. Nah, mengapa dia menjadi menarik? Karena Harun ini adalah anak disabilitas, Bapak Ibu. Jadi di selain perbedaan hobi, perbedaan kecerdasan begitu ya, bahkan di film ini menggambarkan bagaimana seorang anak yang memiliki disabilitas pun, keanekaragaman disabilitas pun bisa tetap bersatu dengan teman-teman yang lain yang tidak disabilitas. Oke, kita tersambung dengan Bapak Riki. Selamat malam Bapak Riki. Halo Bapak Riki. Selamat malam. Oke, selamat malam Bapak, sehat? Puji Tuhan sehat. Oke Bapak Riki, sebelum saya bertanya, bisakah Bapak Riki memperkenalkan diri dulu? Terima kasih, saya persilakan. Oke, baik. Pertama-tama saya berterima kasih buat Ibu dosen, ya Ibu Yohana, buat kesempatannya. Nama saya Riki Rinaldo Warabahi. Saya bergelar sarjana teologi dari instansi Kementerian Agama Kabupaten Yalimo. Ya, itu saja perkenalan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Ini nih, kita pasti sudah pernah mendengar tuh tentang film Cahaya dari Timur. Apa yang diceritakan di film tersebut? Saya Ya, persilakan mungkin Bapak. secara garis besar ya, film ini menceritakan tentang upaya dari seorang yang bernama Sani untuk membuat satu perdamaian ya, karena kita melihat pernah terjadi konflik atau SARA yang terjadi di daerah Maluku, khususnya kota Ambon. Ini merupakan satu upaya yang dilakukan oleh Sani selaku pelatih sepak bola, di mana dia ingin membuat klub sepak bola yang punya cita-cita besar nantinya ya. Dan dia di sini menggabungkan dua bisa dikatakan keberagaman dari segi agama. Tetapi kalau kita melihat ada konflik yang terjadi ya, dari ternyata strateginya salah kalau saya melihat secara garis besar dari film tersebut. Ya, ini menjadi PR besar bagi Sani untuk dia bisa menjadi istilahnya, dia punya PR besar supaya apa yang terjadi konflik besar yang ada di kota Ambon melalui sepak bola ini bisa terpecahkan. Ya, mungkin garis besarnya seperti itu ya. Ya, kita tersambung dengan Bapak Lewi. Selamat malam Bapak Lewi.
pasti ada keanekaragaman di dalam film Cahaya dari Timur. Coba sebelum saya bertanya itu, bisakah Bapak perkenalkan diri dulu? Saya persilahkan. Sangat bisa, Ibu, sangat bisa. Oke, perkenalkan, nama saya Lewi Kabanga. Saya dari Satuan Kerja Stakten Sentani sebagai dosen bahasa Inggris pada pendidikan agama Kristen. Terima kasih, Bu. Saya bertanya ulang kepada Bapak, pasti ada keanekaragaman yang ada di film Cahaya dari Timur. Saya bisa bertanya ke Bapak, keanekaragaman apa yang ada yang di film tersebut? Saya persilakan Bapak. Keanekaragaman yang ada, saya melihat menelusuri bahasa yang mereka gunakan, yaitu menggunakan dialog Maluku. Kemudian semua tokoh menggunakan dialog Maluku, kemudian mata pencaharian mereka itu rata-rata nelayan. Kemudian tarian adat yang mereka gunakan tarian cakalele. Tetapi satu hal yang sangat berbeda dan sangat sensitif di sini yaitu agama. Di mana agama itu, di mana klub dari Talehu adalah agama Kristen, kemudian dari Pasa itu adalah Talehu itu dari Islam ya, kemudian Pasa dari Kristen. Nah itu. Dan ini adalah perbedaan yang sangat menonjol yang menimbulkan konflik dalam film ini. Itu saja dulu. Oke, terima kasih Bapak atas keterangannya. Ya, Ibu Sekar. Selamat malam Ibu Sekar. Selamat malam. Oke, Ibu Sekar, sebelum saya bertanya nih, coba Ibu Sekar memperkenalkan diri dulu. Silakan Ibu Sekar, saya persilakan. Baik, terima kasih. Nama saya Dia Cunduk Sekar Suni Sukma, biasa dipanggil Sekar, sebagai peranata barang dan jasa di Stakpen Sentani. Bu, apa yang Ibu ketahui, strategi harmonisasi apa yang ada di film Laskar Pelangi? Coba Ibu kupas gitu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Strategi untuk membangun harmonisasi di film Laskar Pelangi, menurut saya saling menghargai dan menghormati tanpa melihat latar belakang, suku, golongan, maupun sosialnya. Oke, terima kasih Ibu dengan jawabannya yang singkat, padat, dan tepat. Oke, Bu, terima kasih. Ya, dan saya juga pengen mengetahui tentang strategi harmonisasi apa yang ada di film Cahaya dari Timur ini. Ya, kita tersambung dengan Bapak Taufik. Selamat malam, Bapak. Ya, selamat malam, Ibu. Oke, sebelum saya bertanya ini Bapak tentang strategi harmonisasinya itu, bisakah Bapak sedikit memperkenalkan diri? Terima kasih Bapak, saya persilakan. Ya, baik. Ya, perkenalkan, nama saya Taufik, CPNS dari Kementerian Agama Kabupaten Jayapura sebagai penghulu di distrik Nimboran. Sekian, Ibu. Ini Bapak, strategi harmonisasi apa yang ada di dalam film tersebut? Bisa Bapak coba terangkan begitu kepada kita dan teman-teman yang lain. Terima kasih Bapak, saya persilahkan. Sani mengatakan bahwasanya kita jauh-jauh datang ke Jakarta, ya, itu membawa nama Maluku. Ya, jadi kita ini Maluku, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Paso, bukan Tulehu, ya. Maka dengan rasa persatuan yang ditanamkan oleh Sani di sini, anak didiknya pun kemudian tampil dengan gemilang dan memenangkan pertandingan tersebut. Sehingga masyarakat di Maluku kemudian ikut juga bersatu menonton pertandingan tersebut. Tidak lagi ada sekat antara Islam dan Kristen. Demikian, Ibu. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Selamat malam, sampai jumpa. Salam dari kelompok 3. Ya.